Jadi saya dari kecil itu dengan bapak saya itu biasa berdebat. Karena bapak saya itu kiai kata orang, kalau kata saya kan bapak. Ya, kan kata orang kan kiai. Tapi kalau kata saya, ya bapak saya ini gitu loh. Maka saya biasa berdebat. Saya dari kecil itu suka ngelawan yang benar dan yang salah. Berdebat itu sering betul. Maka kalau dulu saya itu ngaji kitab, itu enggak pernah dengan ayah saya. Karena berantem nahunya itu parah gitu loh. Karena antara anak dengan apa gitu. Bapak, saya biasa gitu. Tapi satu yang ayah saya itu memaksa saya untuk tidak berdebat di sana. Kamu boleh membantah saya. Kamu boleh berdiskusi dengan saya, kata bapak saya. Tapi ada satu Faiz, yang kamu saya minta nurut. Asal nurut, besok kamu minta sepatu kayak apa, saya berikan. Kamu minta baju kayak apa, saya berikan. Tapi nurut. Saya bilang, nurut apa Abi? Besok kita ke Lerboyo. Kalau nanti ketemu dengan Masyayikh Lerboyo, wabil khusus Kiai Mahrus, kata ayah saya, kamu cium tangannya, Is. Kamu cium tangannya. Santri Jakarta tuh cium tangan nggak mudah, ya, karena biasa nyium duit, Pak. Ya, jadi kalau nggak ada duitnya itu rasanya susah untuk kita cium lah gitu ya. Jadi saya kata ayah saya, cium tangannya, lihat mukanya. Oke lah masih. Satu yang berat buat saya, kalau nanti Mbah Yai, saya ini nggak bisa bahasa Jawa, tapi ada satu kata bahasa Jawa yang saya hafal, ingat dan mengucapkannya cukup fasih dalam tajwid Jawa. Nih, ya. Makhraj Jawanya ini benar. Apa itu? Kata bapak saya, nanti Is, kalau Mbah Yai mau ngidoni. Apa ngidoni itu? Hah? Jangan-jangan orang ngunut enggak tahu. Tahu ngidoni? Apaan? Ngeludahin. Kata ayah saya, nanti kalau kamu ketemu Kiai As'ad, ya Sembagus, terus saya panggil, terus kata Kiai As'ad, buka mulutnya, mangap, maaf, Kiai udah, telan. Itu kena mental saya. Ludah orang kata saya, ludah ibu aja belum tentu, apalagi ludah. Wah itu berat itu. Itu seandainya di zaman corona langsung disuap saya Pak ya. Itu bukan droplet lagi itu masuk betul itu. Kamu belum pernah? Belum pernah. Mau saya ludahin? Alhamdulillah ini habis makan petik sama jengkol nih enak ya. Lihat, itu ayah saya ngomong gitu. Saya karena diiming-imingi, apa iming-iming itu ya? Dibujuk. Mau dikasih uang lah, mau diapain, nurut saya. Asal datang ke tempat kiai atau kiai datang ke rumah saya di masa itu, maka saya cium tangannya. Saya lihat matanya, kadang-kadang ada kiai itu manggil, Gus ini Gus, kecil. Diginikan nih pipi saya ini. Itu saya udah paham, otomatis. Udah. Ya untung waktu itu ndak ada TikTok Pak. Kalau ada TikTok, mungkin bisa masuk TV Trans 8 gitu. Kan kalau Kiai Anwar Mansur masuknya di Trans 7 ya. Nah, mungkin saya kalau waktu itu ada kamera, itu mungkin masuk di Trans 8 Pak itu ya. Ini yang kadang-kadang tidak dimengerti oleh orang yang tidak pernah hidup dalam kultur pesantren. Orang yang tidak terdidik dengan ahlus sunnah wal jamaah. Yang percaya bahwa kesuksesan manusia itu selalu dari dua unsur. Dia punya unsur lahiriah, tapi dia juga punya unsur batiniah. Saya dulu nurut itu. Nggak ngerti apa-apa saya. Wong ngaji nggak hatam, ya pokoknya diudahin salaman. Besar, kata ayah saya, ini anak kalau tetap dekat sama saya, jadi bodoh nanti. Saya dikirim jauh Bu,
Pokoknya jauh lah, saya tidak cerita. Sampai mungkin di tahun 1999, 26 tahun yang lalu. Saya duduk di kaki mufti Mesir. Dulu belum jadi mufti, masih jadi guru biasa. Profesor Dr. Ali Jum'ah yang terkenal itu sekarang di dunia internasional. Saya duduk di kaki beliau. Ngaji, baru kali itu ikut hataman sama beliau. Begitu selesai hataman, kata beliau nih, nasihatnya sama dengan ayah saya. Nanti kalian kalau sudah selesai baca kitab, saya bilang ajastukum, dikasih apa itu? Ijazah. Kalian kan nyebut qabilna. Saya terima, kamu maju ya. Salam dengan tangan saya, cium. Lihat mata saya, tapi tidak pakai ngidoni, ya. Tidak pakai ngidoni ini. Cuma cium tangan, lihat mata. Saya waktu itu berpikir, loh kok sama ya dengan bapak saya. Tapi sehari Jumat waktu itu menjelaskan yang dahulu mungkin ayah saya ingin menjelaskan. Tapi ayah saya ingin anak saya itu percaya dengan hatinya, bukan percaya dengan apanya ini, akalnya. Maka kata sehari Jumat, kamu itu murid-muridku, kalau mencium tangan saya, maka kamu pernah mencium tangan, yang tangan ini bertemu dengan tangan, yang tangan ini bertemu dengan tangan, tangan itu bertemu dengan tangan, sampai nyambung tangannya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tangannya menjabat tangan gurunya Imam Malik di Madinah. Tangan Imam Malik memegang tangan gurunya Nafi' di Madinah. Nafi' memegang tangannya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar memegang tangannya Sayyidina Umar. Tangannya Sayyidina Umar memegang tangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang itu nyium tangan kiai ini. Nih sekarang kiai yang ada nih pernah bertemu dengan Mbah Yai Muhammad Ali Shadiq. Tangan kita yang bertemu dengan tangan beliau, maka tangan beliau itu bertemu dengan tangannya Kiai Abdul Karim di Lirboyo, menjabat tangannya Kiai Jazuli Usman di Peloso, menjabat tangannya Kiai Ihsan di Jampes. Tangan-tangan ini mungkin bertemu nanti dengan tangannya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, mungkin bertemu dengan tangannya Kiai Khalil Bangkalan, tangan Kiai Khalil ke atas bersambung sampai tangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pesantren itu mahal karena dia menjaga sanad agama. Tidak ada Pak ilmu di dunia ini yang dijaga seperti ilmu dalam Islam itu nggak ada. Ayo panggil tukang listrik, direktur PLN di Tulung Agung ini. Kira-kira tukang listrik ini tangannya nyambung nggak sama tangannya Thomas Alva Edison yang pertama kali menemukan listrik? Kamu kenapa ketawa? Tahu siapa Thomas Alva Edison? Siapa? Camat Ngunut. Siapa Thomas Alva Edison? Yang menemukan lampu listrik kan? Listrik itu sekarang pekerjaannya diserahkan sama siapa? PLN. Harusnya tukang PLN itu Gus, itu punya sanad sampai Einstein. Kamu megang listrik ini, ilmunya dari siapa? Dari PLN sebelumnya Gus. PLN sebelumnya sampai Belanda, nyambung sampai sana. Saya jamin tidak ada profesor fisika di dunia ini yang punya sanad keilmuan fisika sampai Albert Einstein. Betul enggak? Tapi kamu ngaji Fathul Qorib, kamu ngaji I'anatul Talibin, kamu baca Riyadhus Shalihin, tanya sama sejarah guru-gurumu, itu kalau diurut pasti sampai ke atas. Maka anak-anakku, jaga pesantren ini. Jaga pesantren ini. Karena hanya dengan mondok, hanya dengan belajar,
agama ini bisa dipahami. Gitu ya.